Halo, Assalamualaikum anak-anak kelas 4. Hari ini kita kembali belajar matematika ya. Tetap jaga kesehatan, sholat 5 waktunya jangan ditinggalkan, dan tetap semangat belajarnya ya. Hari ini kita lanjut masih tentang penaksiran. Kalau kemarin kita bahas tentang taksiran bilangan cacah, hari ini kita bahas tentang taksiran bilangan pecahan ya. Nah, yang pertama taksiran pecahan biasa dan campuran ya. Taksiran pecahan biasa dan campuran adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan pecahan ke satuan terdekat ya. Jadi pecahan biasa dan campuran kita bulatkan ke satuan terdekat ya. Apabila pembilangnya kurang dari setengah penyebut ya, maka dibulatkan ke bawah ya. Jadi kalau pembilangnya lebih kecil dari setengah penyebutnya, maka dibulatkan ke bawah ya. Dan sebaliknya, apabila pembilangnya lebih besar dari setengah penyebutnya, maka dibulatkan ke atas ya. Contohnya misalkan contoh misalkan 3/5. Nah, kita cari dulu setengah penyebutnya ya. Setengah penyebutnya. Kan penyebutnya 5, berarti 5 dibagi 2 ya, karena kan setengah penyebut, berarti kalau setengah itu berarti dibagi 2 ya, berarti 5 dibagi 2 berapa? 2,5. Nah, lalu kita lihat pembilangnya. Pembilangnya 3. Pembilangnya sama dengan 3. Nah, 3 lebih besar dari 2,5 ya. 3 lebih besar dari 2,5, maka dibulatkan ke atas, yaitu menjadi 1 ya. Nah, kalau pecahan biasa dia sudah bentuk yang paling sederhana, dibulatkannya menjadi 1 atau enggak 0 ya. Tapi kalau pecahannya pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, nah itu kita jadikan pecahan campuran terlebih dahulu, baru kita bulatkan ya. Contohnya misalkan 12/7. Nah, ini kan pembilangnya lebih besar dari penyebut ya. Nah, ini kita jadikan pecahan campuran dulu ya. 12 dibagi 7 jadi 1. Nah, jadi sama dengan 1/5/7. Nah, kan sudah didapat ya pecahan campurannya, yaitu 1/5/7. Nah, bentuk pecahannya ini kan sudah sangat sederhana ya. Nah, berarti 1 kita jabarkan ya, 1/5/7-nya jadi 1 ditambah 5/7. Nah, setelah itu kita bulatkan yang 5/7-nya ya. Nah, setengahnya 7 berapa? Setengahnya 7 adalah 3,5. Nah, 5 ini kan lebih besar dari 3,5, maka dibulatkan menjadi 1 ya. Jadi 1 ditambah 1 berarti sama dengan 2. Nah, jadi 12/7 ini kita taksirkan menjadi 2 ya. Jadi 12/7 ditaksirkan menjadi 2 ya. Mau bukti? Nah, bagaimana kok bisa Bu ditaksirkan menjadi 2? Nah, pembuktiannya kita bagi ya. 12 dibagi 7 berapa? 1 ya. 1 kali 7 7 dikurang 5. 5 bagi 7 kan nggak bisa, berarti tambahkan koma, tambahkan 0. 50 bagi 7 7. 7 kali 7 49. Nah, karena ini kan bakal terus, maka kita stop aja sampai sini ya. Ambil satu angka di belakang koma, yaitu berarti 1,7. Nah, lalu kita taksirkan 1,7 di belakang komanya kurang dari 5 atau lebih dari 5? Lebih ya. Kalau lebih berarti ditambahkan 1 satuannya ya. Berarti 1,7 ditaksirkan menjadi 2 ya, sama seperti ini ya. Jadi kalau misalkan pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, nah itu kita jadikan pecahan campuran terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita taksirkan
taksirkan ya. Sampai sini paham? Nah, contoh operasi hitungnya bisa kalian lihat di halaman 36 contoh 1.14. Meli membeli beberapa warna pita. Pita ungu 2/3/4, pita biru 1,43, pita kuning 5/6. Nah, berapa perkiraan panjang pita yang akan dibeli Meli? Nah, berarti caranya kalian taksirkan dulu baru kalian jumlahkan ya. Nah, sekarang kita taksirkan. Pita ungu sama dengan 2/3/4. Nah, ini kan campuran. Nah, kalau menaksirkan pecahan campuran, kita jabarkan dulu ya antara bilangan bulat dan pecahannya. Berarti 2 ditambah 3/4. Nah, setelah itu kita taksirkan yang pecahannya. Nah, lihat penyebutnya. Setengah penyebutnya adalah, setengahnya 4 adalah 2. Nah, lalu lihat pembilangnya, 3 lebih besar dari 2, maka ditaksirkan menjadi 1, berarti sama dengan 3. Nah, berarti 2/3/4 ditaksirkan menjadi 3. Lalu pita biru, satu koma 43. Nah, kita lihat di belakang komanya nih ya, dia lebih dari 50 atau kurang dari 50? Kurang ya, berarti kalau kurang dari boleh dihilangkan atau ditambahkan 0 ya. Ini kita hilangkan, berarti sisanya 1 ya, berarti ditaksirkan menjadi 1. 1,43 ditaksirkan menjadi 1. Lalu pita kuning, sama dengan 5/6. Nah, ini setengahnya 6 berapa? 3 ya, berarti 5 lebih besar dari 3, maka ditaksirkan menjadi 1 ya. 5/6 ditaksirkan menjadi 1. Nah, setelah itu kita jumlahkan, jadi sama dengan 5 meter ya. Jadi perkiraan pita yang akan dibeli Meli adalah 5 meter ya. Sampai sini paham? Yang contoh lainnya bisa kalian lihat di halaman 37 contoh 1.15 ya. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran. Nah, yang pertama 8/10 dikali 9 5/7 ya. Nah, ini caranya kita bulatkan dulu baru kita hitung hasil operasi perkaliannya ya. Nah, 8/10 dibulatkan atau ditaksirkan menjadi setengahnya 10 adalah 5. Nah, 8 lebih dari 5, maka ditaksirkan menjadi 1 ya. Lalu yang kedua yaitu 9 5/7. Nah, ini dijabarkan dulu ya, berarti 9 ditambah 5/7. Nah, setelah itu kita taksirkan bilangan pecahannya. Jadi 9 ditambah setengahnya 7 adalah 3,5. Nah, 5 lebih besar dari 3,5, maka ditaksirkan menjadi 1. Berarti 9 5/7 ditaksirkan menjadi 10 ya. Lalu kita hitung hasil perkaliannya, 1 dikali 10. Berarti hasil taksiran dari 8/10 dikali 9 5/7 adalah 10 ya. Paham? Lalu contoh yang kedua yaitu 11 5/6 dibagi 3 8/10. Nah, kita taksirkan satu-satu terlebih dahulu ya. Berarti 11 5/6 ditaksirkan menjadi setengahnya 6 adalah 3. Nah, 5 lebih besar dari 3, maka taksirkan menjadi 1. Berarti sama dengan 12 ya. Lalu 3 8/10 jabarkan, berarti 3 ditambah 8/10, berarti 3 ditambah setengahnya 10 adalah 5. Berarti 8/10 dibulatkan menjadi 1 ya. Berarti taksiran dari 3 8/10 adalah 4 ya. Setelah itu kita hitung hasil operasi pembagiannya ya. Berarti 12 dibagi 4 sama dengan 3 ya. Berarti dapat 11 5/6 dibagi 3 8/10 adalah 3 ya. Sampai sini paham? Yang kedua yaitu taksiran desimal. Taksiran desimal adalah
menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku ke satuan atau puluhan terdekat ya. Contohnya ada di halaman 38, contoh 1.16 ya. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran ya. Contohnya yang pertama yaitu 16,8 dikali 2,4. Nah, ini kita taksirkan dulu ya, baru kita hitung hasil perkaliannya ya. Berarti yang pertama yaitu 16,8 ditaksirkan atau dibulatkan ke atas atau ke bawah. Lihat ya, kalau di belakang komanya lebih dari 5 atau sama dengan 5 berarti dibulatkan ke atas atau ditambah 1 ya, angka satuannya. Tapi kalau kurang dari 5 dibulatkan ke bawah atau dihilangkan angka komanya ya. Nah, 16,8 lihat, 8 lebih dari 5 atau kurang dari 5, lebih ya, berarti 16,8 dibulatkan ke atas menjadi 17 ya. Karena kan 16,8 ini ada di antara 16 dan 17 ya. Karena dia lebih dari 5 berarti dibulatkan ke atas yaitu menjadi 17 ya. Lalu yang kedua yaitu 2,4 dibulatkan ke atas atau ke bawah. 2,4 berarti 2 di antara 2 dan 3 ya. Karena kurang di belakang komanya kan kurang dari 5 ya. Berarti dibulatkan ke bawah ya. Ke bawah menjadi 2 ya. Atau karena kurang dari 5 kita hilangkan saja nih si komanya ya. Jadi 2 ya. Berarti taksiran dari 16,8 dikali 2,4 adalah 17 dikali 2 sama dengan 34 ya. Sampai sini paham? Lanjut contoh yang kedua yaitu 24,73 dibagi 4,92 ya. Berarti kita taksirkan dulu atau kita bulatkan dulu ya. Nah, yang pertama 24,73. Nah, di belakang koma ini ada 2 angka. Gimana caranya? Caranya kalian lihat, kalau misalkan kalau di belakang koma ada 2 angka, berarti kalian lihat kalau kurang dari 50 berarti ditaksirkan ke bawah atau dihilangkan komanya ya. Ditaksirkan ke bawah, ditambahkan 0 atau dihilangkan komanya. Tapi kalau lebih dari atau sama dengan 50, angka satuannya ditambahkan 1 ya, atau ditaksirkan ke atas. Nah, kita lihat nih 24,73. Nah, 7,3 ini lebih dari atau sama dengan 50 atau kurang dari 50. Lebih dari 50 ya, berarti 24 ditambah 1 sama dengan 25 ya. Jadi 24,73 ditaksirkan menjadi 25 ya. Lalu yang kedua yaitu 4,92. Nah, lihat lagi di belakang komanya ada 2 angka. Nah, kalau ada 2 angka berarti dia kurang dari 50 atau lebih dari sama dengan 50. Lebih dari 50 ya, karena lebih dari 50 berarti 4 ditambah 1, maka ditaksirkan menjadi 5 ya. Jadi 4,92 ditaksirkan menjadi 5. Jadi hasilnya adalah 25 dibagi 5 sama dengan 5 ya. Sampai sini paham? Lanjut yang ketiga yaitu taksiran persen ya. Taksiran persen adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku yang ada sesuai dengan acuan persen ya. Contohnya 20% dari 198.000. Nah, 20% ini kan sudah bulat ya, berarti kita tinggal bulatkan 198.000-nya ya. 198.000 dibulatkan menjadi, nah kita tinggal lihat saja nih puluhannya ya, 98. Kalau puluhannya lebih dari 50 atau sama dengan 50 maka dibulatkan ke atas ya, atau ditambahkan 1 ya, ratusannya, angka ratusannya ini tambahkan 1. Tapi kalau kurang dari 50 berarti
dibulatkan ke bawah ya. Nah, 98 nya kan lebih dari 50 ya, berarti dibulatkan menjadi 200.000 ya. Nah, lalu kita cari 20% dari 200.000 adalah 20 per 100 dikali 200.000 ya, berarti sama dengan 20 dikali 200.000 per 100 ya, berarti sama dengan 4 juta per 100. Nah, setelah itu dibagi 100, karena yang sama-sama punya 0, coret aja nolnya 2, berarti sisanya 40.000 ya. Jadi 20% dari 200.000 atau 20% dari 198.000 adalah 40.000. Contoh lainnya bisa kalian lihat di halaman 39 contoh 1.17 ya. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran persen ya. Yang pertama yaitu 23% dari 195. Dari 195. Nah, ini kan belum bulat ya, berarti kita bulatkan terlebih dahulu. Nah, yang pertama 23% dibulatkan menjadi 23% dibulatkan menjadi berapa? 23 dibulatkan menjadi 20 ya, karena 3-nya ini kurang dari 5 ya, jadi dibulatkan menjadi 20. Lalu yang 195 dibulatkan menjadi berapa? Lihat angka 9, angka puluhannya nih ya. Angka puluhannya 95 lebih dari 50, maka dibulatkan menjadi 200 ya. Nah, setelah itu kita hitung, berarti 20%, ini jadi 20% ya. Jadi 20% dikali 200. Nah, 20%-nya kita jadikan pecahan biasa, berarti 20 per 100 dikali 200, berarti sama dengan 20 dikali 200 per 100, berarti sama dengan 4.000 dibagi 100. Nah, karena ini sama-sama punya 0, coret 0-nya 2, berarti 40 dibagi 1 sama dengan 40 ya. Jadi 23% dari 195 adalah 40 ya. Yang kedua yaitu 97% dari 23. 97% dari 23. Nah, ini kita bulatkan dulu ya. Di 97% ditaksirkan atau dibulatkan menjadi 100% ya. Karena 7 lebih dari 5 ya, satuannya lebih dari 5. Lalu 23 ditaksirkan menjadi 20 ya, karena satuannya si 3 ini kurang dari 5. Nah, setelah itu baru kita hitung 100% dikali 20, jadi 100 per 100 dikali 20 sama 100 dikali 20 per 100 ya, sama dengan 2000 per 100 ulangan dibagi ya, nolnya coret, 20 dibagi 1 sama dengan 20 ya. Jadi taksiran dari 97% dari 23 adalah 100% dikali 20 sama dengan 20 ya. Sampai sini paham? Nah, kalau sudah paham, silakan kalian kerjakan halaman 39 nomor 1 sampai 3 dikumpulkan hari ini ya. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.